Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 150, mengangkat tema menyegerakan taubat. Kenapa kita perlu menyegerakan taubat? Karena manusia itu tempatnya salah dan alpa, alias manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu akan memunculkan kegelisahan, akan memunculkan perasaan tidak tenang, akan memunculkan kegalauan. Sehingga ketika kita merasa hidup ini tidak tenang, merasa hati ini tidak nyaman, itu salah satu sinyal bahwa kita sedang banyak dosa. Kegalauan yang muncul dari hati kita, kegelisahan yang muncul dalam diri kita, itu ada pemicunya. Salah satu pemicunya yang terbesar adalah tumpukan dosa dan maksiat. Maka seorang hamba yang pengen kembali menikmati ketenangan dalam hidupnya, pengen kembali menikmati kenyamanan dalam hatinya, cara satu-satunya adalah dengan bertaubat. Dengan bertaubat, seorang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tobat itu apa? Tobat itu secara bahasa artinya kembali. Apa secara bahasa? Kembali. Taba yatubu taubatan, ada ya'udu audatan. Kembali. Kembalinya kepada siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan kembali kepada Allah. Loh, mati berarti Ustaz. Ya tidak mesti kembali kepada Allah itu identik dengan kematian. Taubat di sini artinya kembali kepada Allah untuk
konsisten menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Jadi kembali kepada Allah ada misinya, ada tujuannya. Kembali ngapain? Kembali konsisten. Kembali istiqomah. Setelah sebelumnya kurang istiqomah. Maka orang yang bertobat adalah orang yang kembali kepada Allah untuk konsisten menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Konsisten menjalankan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah, serta menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Itulah taubat. Dan taubat ini ada langkah-langkahnya. Taubat ini ada tahapan-tahapannya yang perlu untuk kita ikuti satu persatu. Seandainya langkah-langkah ini tidak kita jalani, maka taubat kita tidak akan sempurna. Makanya ada istilah taubat nopo? Sambel. Taubat sambel. Itu nek nang bahasa Arab aku urung nemu. Ya tobat sambel ku nang Indonesia. Tobat napa? Sambel. Sebuah ungkapan yang menggambarkan tobat yang tidak serius. Ya. Maka yang kita inginkan di sini bukan tobat sambel. Yang kita inginlah tobat yang beneran. Tobat yang beneran itu adalah tobat yang dijalankan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa tahapannya? Satu, meninggalkan dosa. Satu, apa? Meninggalkan dosa. Orang tobat itu ya ditinggalkan dosa yang dia lakukan. Apa dosanya? Ada yang sifatnya lisan. Contohnya apa? Ngerasani. Itu dosa atau bukan? Dosa. Mau kenyataannya kayak gue, ya itu yang namanya ngerasani. Ya. Ketika jenengan ngomongin tetangga jenengan, Bu Anu lo cerewet banget, itu sudah ngerasani. Loh Ustadz gimana sih wong kenyataannya cerewet? Ya gue jenani ngerasani. Rasulullah SAW mengatakan, in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau apa yang kamu ucapkan itu realistis, benar-benar ada dalam diri orang yang kamu rasani itu, ya itulah yang namanya ghibah. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang ada dalam diri saudaramu dan dia tidak suka. Nyuwun sewu Bu, jenengan kalau diomongi cerewet itu seneng napa mboten? Mboten. Walaupun memang aslinya cerewet. Ya itulah yang namanya ghibah. Itulah yang namanya menggunjing. Kalau jenengan menyampaikan sesuatu yang tidak ada kenyataannya, itu namanya fitnah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Seandainya engkau ngomongin saudaramu sesuatu yang tidak ada dalam diri beliau, contoh misalnya jenengan mengatakan, oh jebule Pak Anu maling ya. Padahal sebenarnya dia bukan maling. Itu namanya fitnah. Ya, itu namanya fitnah, tuduhan, dusta. Ini contoh dosa lisan. Kalau kita pengen tobat, tinggalkan. Ya. Tinggalkan, tidak dilakukan itu dosa. Dosa mata, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
lihat cewek-cewek di HP, ya. Ini buat bapak-bapak, buat mas-mas. Ibu-ibu ya sama, lihat cowok-cowok yang ada di HP. Kecuali kalau itu bojone jenengan sendiri. Itu juga termasuk dosa. Ya, yang tidak halal untuk dilihat. Dosa telinga dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Kalau kita mau bertobat, berarti tinggalkan itu dosa. Setelah meninggalkan, langkah berikutnya adalah menyesal. Kenapa? Menyesal. Ngajok. Kenapa ya sih dening kayak gini? Ya Allah, saya baru sadar wajibnya sholat ini setelah usia saya senja. Ya, setelah usia 60 tahun saya baru istiqomah untuk sholat. Dulunya sering sholatnya apa? Bolong-bolong. Nyesel. Bukan malah bangga. Ada sebagian orang, aku wis wareg sing jeneng kaya gue. Suwe, surah kaget. Jangan bangga. Ya. Tapi harusnya apa? Menyesal. Menyesali atas perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Satu apa tadi? Meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Langkah berikutnya, yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Betul-betul menancapkan keinginan kuat di dalam hati. Ya Allah, aku mohon bantuanmu. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, agar engkau berkenan menguatkan hatiku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Baru kemudian langkah yang terakhir adalah berniat sungguh-sungguh untuk istiqomah. Ya. Setelah menyesali perbuatan dosa yang telah lampau, ya Allah, saya istiqomah biidznillah, akan terus menerus menjalankan perintah Allah ini. Memang betul dahulu masa lalu saya kelam, gak pernah ngaji, gak pernah menghadiri pengajian, gak pernah baca Quran. Di sisa umurku yang tinggal sedikit ini, saya berniat untuk menghabiskan umurku istiqomah di atas jalan ini. Saya dahulu ketika kecil gak pernah belajar Al-Quran. Sekarang walaupun sudah tua, saya akan habiskan umurku untuk belajar Al-Quran sampai bisa. Saya pernah baca berita ada nenek-nenek usia 60 tahun. Mulai menghafal Al-Quran di usia 60 tahun. Dan jadi hafidhah. Bisa hafal 60 juz. Bisa hafal berapa? 30 juz. Mulai berapa? 60 tahun. Jadi enggak ada alasan. Kayak orang mungkin Ustaz, aku wis 50, nembe 50. Ya. Apalagi yang baru 40, apalagi yang baru 30. Apalagi yang baru 20. Ya. 60 tahun nenek-nenek bisa ngapalin Al-Quran. Ya. Alangkah indahnya dia tutup hidupnya dengan menghafal Al-Quran. Yang mengenaskan itu adalah orang-orang yang sudah tua semakin menjadi. Gue jenengane tua keladi. Masa wis tua esidoyan sinetron. Berarti nek nom ora apa-apa Ustaz. Ya papa. Ya. Maksud saya kalau sudah tua ya sudahlah, tinggal mendekatkan diri kepada Allah, ngaji apa kepriwe. Ya.
Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak menghadiri majelis taklim. Istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semuanya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Surat apa? An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin. Masya Allah. Yang disuruh tobat siapa? Kaum mukminin. Orang beriman suruh tobat. Ya. Orang yang beriman itu walaupun dia sudah beriman tetap ada peluang untuk melakukan kesalahan. Mungkin enggak orang yang sudah beriman khilaf? Mungkin apa dan? Mungkin. Anak ibu-ibu rajin pengajian kemudian khilaf melakukan kesalahan. Mungkin. Ada bapak-bapak rajin pengajian khilaf melakukan kesalahan. Mungkin. Maka jangan sinis melihat orang wis ngaji sih kaya kowe. Mending dheweke ngaji daripada jenengan wis ora ngaji ora bener. Ini bukan dalam rangka untuk pembenaran, tidak. Tapi dalam rangka untuk jangan memasukkan perasaan putus asa. Allah di dalam ayat ini sedang memanggil kaum mukminin, sedang berbicara dengan kaum mukminin. Allah suruh mereka untuk tubu, taubat. Padahal kan kaum mukminin kan identiknya kan rajin ibadah, tekun beramal sholih. Tapi karena kaum mukminin juga manusia dan manusia itu tempatnya salah dan alpa, maka Allah ajak kaum mukminin untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kalian beruntung, bejak. Siapapun yang bertobat dia akan untung. Siapapun yang bertobat dia akan bejak. Untung di dunia dan untung di akhir. Di dunia dia untung, hatinya tenang. Kalau jenengan tidak percaya, coba tobat. Setelah tobat ini akan muncul perasaan tenang luar biasa di dalam hati. Yang perasaan tenang itu tidak bisa didatangkan kecuali dengan itu. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hati itu rasanya jembar, luas. Sehingga ketika menghadapi masalah-masalah hidup itu dihadapi dengan hati yang lapang. Berbeda dengan orang yang malas tobat dan suka nunda-nunda sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan, hatinya akan sempit sekali. Sehingga cuma terkena masalah kecil saja. Seakan-akan dia itu mendapatkan masalah gurugan gunung. Ya. Tertimbun oleh gunung. Padahal masalah kecil. Contoh masalah kecil napa? Sandal hilang. Kecil napa besar niku? Kecil. Ya tapi kan sandal apik, ya pada baik, ada umurnya. Ya. Jangankan sandal, manusia saja ada umurnya. Manusia sama sandal mahal mana? Manusia. Manusia yang mahal saja ada umurnya, apalagi sandal. Ya tapi kan jadi nyeker. Terus kena ngapa naik nyeker? Masalah. Ya masalah Ustaz. Tapi kan bukan masalah besar. Nabi SAW kadang nyeker. Ya. Kadang pakai sandal. Dicari saja hikmahnya apa? Latihan tawadhu. Latihan apa? Tawadhu. Cari aja hikmahnya. Apa yang lain? Biar sehat. Ya.
akhirnya nginjek-injek batu. Kan lumayan, refleksi gratis. Untung di dunia dan untung di akhirat. Di akhirat dia dijanjikan dengan surga. Itu baru satu. Ya, kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang rajin taubat. Masih ada dan banyak kenikmatan yang lainnya. Di antara yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang rajin taubat adalah kecintaan dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Artinya orang yang rajin taubat itu akan disayang. Sinten sing nyayang? Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Surat apa? Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rajin taubat. Di sini Allah menyebutkan tawwabina. Tawwabin itu bukan orang taubat sekali atau dua kali. Tawwabin itu artinya sering. Sering apa? Tobat. Jadi tobatnya itu diulang-ulang. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari minimal tobat berapa kali? 100 kali. Minimal. Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Ibu yang bawa anak di atas, yang lari-lari, bukan ibunya yang lari-lari, anaknya yang lari-lari, tolong kalau nggak bisa diapakan? Kalau nggak bisa ditenangkan, bawa turun. Di bawah ada mainan. Di lantai 1 di tempat parkiran ada mainan. Dibawa aja turun ke bawah. Sampai mana tadi? Rasulullah SAW sehari tobat 100 kali. Ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, sinten aku di sini? Rasulullah SAW dalam sehari bertaubat 100 kali. Siapa tadi? Rasulullah SAW. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang dosa-dosanya sudah diampuni. Sehari 100 kali. Berarti kan sering. Semakin sering kita tobat, Allah semakin senang. Allah semakin cinta. Allah semakin sayang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu artinya orang yang mensucikan diri, baik jasmani maupun rohani, baik lahir maupun batin. Lahir niku pripun? Adus. Wudu itu namanya mensucikan lahir. Ya. Makanya dianjurkan menjaga wudu. Menjaga wudu niku maksudnya pripun? Batal wudu. Batal wudu. Batal wudu. Batal itu kan macam-macam. Bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa buang angin. Aku ora salat, iya. Walaupun tidak akan salat. Menjaga wudu. Ya, salah satu yang dianjurkan oleh para ulama kita. Ya. Karena dengan wudu dosa-dosa kita akan berguguran. Ya.
Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang menjaga kesucian dirinya. Sehingga dalam kondisi apapun dia suci. Mau tidur dia wudu. Tengah malam ngelilir, bangun karena pengen buang air kecil. Setelah buang air kecil, wudu lagi, tidur lagi kalau mau tidur lagi. Jadi orang ngantuk, Ustaz. Justru ketika kita tidur dalam keadaan suci, itu tidurnya nyaman. Orang percaya jajal baik. Berbeda dengan orang yang tidur dalam keadaan tidak suci. Ya. Apalagi orang yang tidurnya nggak baca doa bebar-belas. Anu keturun nonton bal-balan, wis. Angel banget digugah gue, dijamin gue. Jangan tidak percaya, coba. Udah coba nonton bal-balan. Coba wudu. Ya. Subhanallah Bapak Ibu, saking pentingnya wudu sampai dianjurkan di dalam agama kita. Orang yang habis berhubungan suami istri, berarti kan dia dalam keadaan tidak suci kan? Itu dianjurkan segera mandi. Wengi Ustaz, pilek. Minimal kalau memang tidak kuat mandi malam-malam, minimal nuwun sewu dibersihkan kemaluannya, bersih, kemudian wudu. Itu meringankan hadas. Meringankan hadas. Kondisi ketidaksucian tubuh. Bedakan. Tidurnya akan lebih pules, lebih nikmat, bangun-bangun seger. Ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kesucian jasmani. Kesucian rohani, taubat. Tadi sudah kita jelaskan, bertobat kepada Allah itu akan mensucikan hati, akan mensucikan rohani, akan mensucikan jiwa. Dan tobat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk disegerakan. Makanya judul pengajian kita nomor menyegerakan tobat. Disegerakan tobat, tidak ditunda-tunda. Jadi keliru kalau ada orang itu nunda tobat Syawal. Engkau lah ngenteni apa? Syawal. Engkau lah ngenteni Ramadan. Enggak. Segera. Karena wajib untuk dikerjakan segera, maka orang yang menunda taubat dosa. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang menunda taubat dosa. Contoh misalnya, habis menggunjing orang lain, habis ngerasani orang lain. Kok enggak segera taubat saat itu juga? Aku harap taubatnya ngesuk bae lah. Apa nunggoni nanti bersolat. Selama penantian itu jenengan sedang melakukan perbuatan dosa. Karena tobat itu harus segera dilakukan. Ketika diundur berarti melanggar. Melanggar berarti dosa. Maka menunda tobat ini dosa yang harus ditobati. Maka ketika seorang akan bertobat dari sebuah dosa yang dia undur tobatnya, dia harus tobat double. Tobat yang pertama tobat dari dosa, tobat yang kedua tobat dari mengundur tobat. Saged di mangertos ini nggih? Ya, tobatnya double ping loro. Ya, tobat ngerasani kali tobat, nunda tobat saking ngerasani. Dan ini sering kita tidak sadari. Kita pikir lah wis tobat iki. Loh, Anda menunda itu sudah perbuatan dosa, tobat lagi.
Oh, berarti akeh banget tobatin. Makanya tadi kita katakan at-tawwabin. Tawwabin niku orang yang sering bertaubat, banyak bertaubat. Nah, maka Imam Ibnul Qayyim memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya bertaubatlah secara umum. Bertobat secara umum niku maksudnya pripun Ustaz? Bertobat dari semua dosa. Jadi kalau mau bertobat itu bagusnya itu tobat aja pilih-pilih. Pilih-pilih niku pripun? Aku arep tobat sekang ngrasani tapi urung tobat sekang riba. Itu namanya tobat milih-milih. Kalau mau tobat itu tobatlah secara total. Maksudnya tobat dari semua dosa. Bukan hanya sebagian dosa. Tobat dari dosa-dosa yang kita sadari dan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dan kata para ulama, dosa yang tidak kita sadari dengan dosa yang kita sadari lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tidak kita sadari. Ya. Antara dosa yang kita sadari dengan dosa yang tidak kita sadari lebih banyak dosa yang tidak kita sadari. Nah, dosa-dosa yang tidak kita sadari ini bahaya kalau tidak kita tobati. Numpuk. Contohnya tadi itu. Kita engane nunda dosa, nunda tobat itu dosa. Dan ini belum kita tobati dosa ini. Oh, berarti ternyata selama ini dosa saya numpuk karena saya selalu nunda. Ini kan tidak kita sadari. Loh, Ustaz kan berarti wong anu tidak sadar berarti kan ditolerir Ustaz. Berarti kan dimaafkan. Namanya juga nggak sadar, nggak tahu. Nggak tahunya itu karena apa? Nggak tahunya karena nggak mau belajar atau betul-betul nggak tahu. Ada sebagian orang itu tidak tahu, ada sebagian orang tidak mau tahu. Sama atau beda? Saya ulangi. Ada orang tidak tahu, ada orang tidak mau tahu. Tidak tahu kalih tidak mau tahu, itu sama apa beda? Beda. Nah sekarang orang ini tidak tahu apa tidak mau tahu. Tidak mau tahu itu maksudnya apa? Orang gelem sinau. Jadi nggak bisa beralasan, saya nggak bisa ngaji karena saya belum bisa. Terus belum bisa ngapain? Diem aja, belum bisa ya belajar. Bahkan orang-orang yang seharusnya mampu belajar niku pripun Ustaz? Mampu belajar itu dia otak masih ada. Masih sehat. Fisik masih bisa digerakkan. Kendaraan ada. Kalaupun nggak ada kendaraan, kaki masih bisa berjalan. Terus alasannya apa? Sekarang kita ini dimanja sekali. Di rumah pun kita juga bisa ngaji. Kur gari napa? Gari napa? Buka radio, nyalakan radio. Ki kuwi ora gelem nyetel radio. Nyetel Ustaz, nyetel apa? Dangdutan. Berarti kan bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Bahkan tetangga nyetel pengajian malah berisik. Ganggu boy. Astagfirullahaladzim. Ya. Orang yang seperti ini justru malah dia bisa berdosa 2 kali lipat. Berdosa enggak mau belajar dan berdosa tidak mau mengamalkan ilmu. Maka doa yang diajarkan sama Rasul SAW salah satunya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang ku sadari. Wis ngerti syirik dilakoni. Ya Allah, hindarkan aku dari perbuatan seperti ini. Ustaz, apa ada orang Ustaz melakukan kesyirikan tetap dilakoni padahal dia sudah tahu bahwa itu syirik? Apa ada Ustaz? Ada. Kenapa Ustaz sudah tahu syirik tapi tetap dilakoni? Karena itu mata pencahariannya. Karena itu mata pencaharian. Sebagian dukun, sebagian tukang sihir yang mungkin dengar-dengar pengajian, oh jebule orang ngerti, jebule syirik, jebule perbuatan perdukunan itu adalah nyerempet syirik. Dia sebagian tidak mau meninggalkan, sebagian ada yang mau meninggalkan, sebagian tidak mau meninggalkan. Jawabannya ketika dinasihati apa? Dia mangan apa engkau? Anak istri saya mau dikasih makan apa? Subhanallah. Ada sebagian orang lagi tetap melakukan kesyirikan, wis umum nang masyarakat. Ya. Ada lagi yang dikatakan, wah ini sudah warisan nenek moyang. Ada yang lagi mengatakan, ini kan cuma budaya. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, hindarkan kami dari perbuatan syirik yang kami sadari. Terus kelanjutannya, wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang tidak aku sadari. Ini yang tadi kita sampaikan. Ketika kita baca doa ini akan mencakup seluruh dosa yang disadari maupun yang tidak disadari. Ini namanya tobat secara umum. Tobat yang mencakup seluruh jenis dosa. Yang sadar, yang tidak, yang besar, yang kecil. Dosa lisan, dosa perbuatan, dosa hati. Mencakup semuanya. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan kasih beberapa contoh doa yang lainnya yang isinya itu mencakup seluruh jenis perbuatan dosa. Tidak pilih-pilih. Pokoknya dosa semuanya kita tobati. Jadi intinya kita wajib untuk segera taubat. Jangan menunda-nunda, jangan mengundur-undur karena kita tidak tahu kapan akan datang malakul maut. Kapan datang malaikat pencabut nyawa, kita tidak tahu. Bapak Ibu, kita semua ini sedang nunggu. Kita semua ini sedang ngantri. Jadi kalau tetangga kita, samping kita meninggal dunia, itu malaikat maut itu lewat sebenarnya. Lewat di depan rumah kita. Cuman karena kita belum jatahnya, sehingga rumah kita dilewati. Menuju ke rumah tetangga kita. Ketika kita sakit di rumah sakit, kamar pasien yang ada di samping kita gak lama meninggal. Itu malaikat itu lewat kamar kita. Cuman karena belum
saatnya, maka dia lewat saja. Dan akan tiba saatnya dia mampir di rumah kita, di kamar kita. Semua dari kita itu nunggu. Semua dari kita sedang ngantri. Ngantri apa? Ngantri mati. Jadi aja mikir ngantri BLT baik, ngantri Raskin baik, ngantri kartu-kartu macam-macam. Coba dipikir, kita ini ngantri mati. Apa yang sudah kita persiapkan? Maka taubat itu akan terus dibuka oleh Allah selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka Allah tutup pintu taubat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Adz-Dzahabi. Rasul SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya selama nyawa dia belum sampai ke tenggorokan. Jadi selama nyawa itu masih di dada, apalagi masih di dalam perut, masih di tubuh kita, belum sampai ke tenggorokan, itu taubat masih diterima semua. Jadi jangan nunda-nunda. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, mbok kita mau minta merintih bagaimanapun gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam, di mana tenggelamnya? Di Laut Merah. Ya. Ketika nyawa dia sudah sampai di kerongkongan, wis cengep-cengep, purgadi apa? Mati itu. Dia baru bertobat, menyatakan beriman. Ya wis aku iman baiklah. Nganggolah maning. Apa kata Allah? Al-an. Nembe siki baru sekarang kamu tahu. Wis telat. Pak Fir'aun. Ya, sudah telat. Sudah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan undur-undur taubat. Kapan Ustaz taubat? Siki sekarang ini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang rajin bertaubat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Atas kemudian materi disampaikan di kesempatan pagi menjaga manusia ini yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Berkenan dengan sosial fikih doa dan zikir nomor 150 menyediakan taubat. Baiklah para muslim yang dimanapun berada dan juga para pendengar radio dakwah lainnya, silakan bagi anda pendengar radio Fikih yang ingin bertanya bisa diajukan di nomor 085 600 100 880. Baik Ustaz, kita langsung membacakan pertanyaan dari pendengar radio yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sholat taubat berdoa menyebutkan dosa yang telah dilakukan atau bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Sholat taubat tadi ya. Sholat taubat menurut sebagian ulama dianjurkan. Ya, dianjurkan, disunnahkan menurut sebagian ulama. Apakah harus menyebutkan dosa-dosanya? Tidak harus. Kalau mau disebutkan tidak apa-apa, tapi akan lebih baik lagi seandainya taubatnya tadi secara umum. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, bertobat kepadamu dari semua dosa. Itu akan lebih sempurna. Karena kalau kita sebut dosa A misalnya, belum tentu dosa A yang kita taubati ini lebih besar dibandingkan dosa B yang belum kita taubati. Ya.
Tapi kalau kita katakan, ya Allah aku bertobat dari semua dosa, ya, maka akan mencakup dosa-dosa yang besar, yang kecil, yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, kalau bolehnya boleh insya Allah, akan tetapi akan lebih baik lagi seandainya taubatnya itu secara umum mencakup seluruh dosa. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Di kesempatan hari ini kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan. Ya, Ustaz, kita akan baca kembali pertanyaan dari pendengar Radio PKN sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya jika kita meminta maaf kepada teman yang telah kita gibai? Apakah kita harus meminta maaf secara terang-terangan ataukah cukup meminta maaf secara umum? Kalau terus terang, malu dan tidak enak, Ustaz. Mohon nasihatnya. Tergantung. Kira-kira ketika kita minta maaf terang-terangan, dia akan justru semakin tersinggung atau dia akan memaafkan kita. Ya. Kalau seandainya kita tahu teman kita ini tipenya emosional, ya, kalau kita minta maaf dan kita terang-terangan, ngapura ya, nyong tahu ngerasain jenengan ciro lupat mon. Kemudian setelah itu malah hubungan jadi pecah, malah jadi menjauh, tidak membaik, maka dalam kondisi seperti itu lebih baik Anda minta maaf secara global, Aku njaluk ngapura ya, saya minta maaf ya, saya banyak salah sama kamu. Ya. Apa baik sih? Ya akeh lah. Ya wis pada alhamdulillah. Kalau seperti itu kondisinya, maka tidak apa-apa minta maaf secara global. Tapi Anda punya tugas untuk menebus kesalahan Anda kepada dia dengan menonjolkan, menyebutkan kebaikan teman Anda ini di lokasi Anda ghibahi dia, di lokasi Anda menggunjing dia, atau menyebutkan kebaikan dia di hadapan orang yang dahulu Anda pernah menggibahi dia. Misalnya di komunitas arisan, di situ Anda pernah menjelek-jelekkan, ngerasani teman Anda itu, dan Anda saat ini sudah minta maaf sama dia secara global. Anda masih tetap punya tugas untuk memulihkan nama baik dia di tempat Anda ngerasani dia, di komunitas arisan tadi. Anda sampaikan, oh Bu Anu orangnya baik, ini dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menebus. Dan juga Anda punya kewajiban untuk banyak-banyak mendoakan saudara Anda ini. Nah, banyak mendoakan saudara ini lagi-lagi untuk menebus kesalahan Anda. Tapi kalau Anda melihat orangnya ini gampangan, ya ringan untuk memberi maaf, maka ya Anda sampaikan, saya pernah ngerasain jenengan kayak gini. Surah apa pada nyong biya kok. Oh jebule. Saling maaf. Jadi lihat situasi dan kondisi. Selesai pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Jangan lupa nanti malam pengajian apa? Asmaul Husna di masjid kita yang tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.